Jadi saya sambutan, mari kita hadapi sepak bola ke depan untuk lebih baik. Daftar pelatih kelas dunia yang bisa dipanggil PSSI jika Shin Tae-yong pergi, ada ex-pelatih PSG dan Park Hang-seo. PSSI bisa memanggil pelatih kelas dunia lain yang sedang menganggur. Shin Tae-yong harus diakui telah membuat publik Indonesia bahwa tim Merah Putih dapat kembali ke jalur kejayaan. Hampir 3 tahun menangani tim Garuda, Shin Tae-yong berhasil membawa sederet prestasi seperti runner-up Piala AFF 2020, serta kelolosan ke Piala Asia U20 dan Senior 2023. Roda sepak bola akan terus bergulir, dengan atau tanpa pelatih pujaan dari Korea Selatan itu, semuanya prestasi itu tercoreng gegara STY gagal melaju ke final Piala AFF pasca disingkirkan Vietnam. Dengan skor 2-0, sontak warganet mengema tagar Stewart, tak menampik sederet pelatih pengganti Shin Tae-yong. Di dalam daftar ini terdapat ex-pelatih Paris Saint-Germain, tetapi bukan Mauricio Pochettino, melainkan Luis Fernandes. Nama tenar seperti Thomas Tuchel atau Zinedine Zidane sedang menganggur, tetapi tampak tak realistis bagi PSSI. Nama Luis Fernandes pernah dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia pada 2017 silam. Pelatih yang kini berusia 63 tahun itu pernah menangani Paris Saint-Germain, Espanyol, hingga Real Betis, tetapi itu pada dekade 2000-an. Ia barangkali sudah kehilangan sentuhan, mengingat terakhir kali bekerja di level senior sebagai pelatih timnas Gini pada 2016. Kim Do-hoon dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik Korea Selatan saat membawa Ulsan Hyundai menjuarai Liga Champions Asia 2020. Ia mengambil pilihan mengejutkan saat turun kasta, menangani Lion City Sailors, klub raksasa Singapura. Kim Do-hoon bisa membawa sentuhan keras Korea Selatan pada timnas Indonesia, sama seperti yang dibawa Shin Tae-yong. Lion City Sailors memecat Kim Do-hoon pada Juli kemarin, sehingga dalam kondisi bebas berbicara dengan PSSI. Park Hang-seo setelah lama membangun rivalitas dengan negara manapun di Asia Tenggara, agak aneh menaruh Park Hang-seo dalam daftar ini. Namun kontrak Park Hang-seo di timnas Vietnam akan habis sesudah Piala AFF 2022, sehingga berkesempatan membuka peluang baru. Park Hang-seo juga menjadi pelatih yang belum pernah dikalahkan Shin Tae-yong, sehingga akan menjadi opsi menarik bagi timnas Indonesia. Jika Park Hang-seo mau menerima kontrak dari PSSI, bisa jadi itu setara dengan Carlo Ancelotti mau menangani Barcelona. Pasca hancur leburnya timnas Indonesia di kandang Vietnam, berbagai hujatan dan makian pun berhamburan ke telinga Shin Tae-yong. Ujung-ujungnya permintaan pada PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan. Yah, mau apa lagi? Itulah resiko seorang pelatih. Kala menang yang disajikan dia dipuja, namun kala-kala dihujat. Resiko itu pun pasti telah disadari Shin Tae-yong, dan siapapun pelatih yang ada di seluruh penjuru dunia. Apalagi sebelum event dihelat, Shin Tae-yong telah menjanjikan gelar. Namun apabila seorang pelatih tidak menjanjikan apapun saat dia mulai melatih, tentu saja aneh, dipastikan tidak ada klub atau negara pun mau meminangnya. Hujatan pecat terhadap Shin Tae-yong yang menggema sah-sah saja, karena dia tidak mampu mewujudkan janjinya. Bahkan orang yang tidak tahu sepak bola pun dengan lantang meneriakkan hujatan ini, bahkan kadang lebih keras dari mereka yang ngerti masalah bola. Tapi, biar saja, itu hak setiap orang. Jika PSSI benar-benar mengikuti apa kata sebagian masyarakat untuk memecat Shin Tae-yong, apakah kemudian akan menjadikan timnas kita semakin sakti? Pertanyaan yang tentu saja layak kita tujuh layangkan. Apakah gegara Shin Tae-yong performa timnas kesayangan kita ini buruk? Jawabannya tentu saja tergantung di sisi mana mereka berada.
Bagi mereka yang masih menaruh harap pada Shin Tae-yong, pasti akan mengatakan tidak, sebab selama ini memang prestasi sepak bola kita segitu-gitu saja. Namun bagi kubu seberang akan menjawab sebaliknya, alasan yang diberikan pasti pada kapasitas yang dimiliki Shin Tae-yong yang dianggap mempunyai tangan midas untuk mengubah segalanya. Shin Tae-yong semakin mendekati penghujung masa baktinya di timnas Indonesia, oleh karena itu 2023 akan menjadi tahun penentuan nasib STY. Kontrak Shin Tae-yong bersama PSSI akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023, sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi pada Oktober tahun 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan sempat mengungkapkan rencana memperpanjang kontrak STY. Tragedi Kanjuruhan membuat perubahan pengurus PSSI akan terjadi sebelum kegiatan Timnas Indonesia berlangsung di 2023. Secara tren hingga saat ini, Shin Tae-yong pantas mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI, siapapun yang akan memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia ini nantinya. Namun nasib Shin Tae-yong bisa berubah drastis jika gagal di 3 turnamen besar dan penting di 2023, Piala Asia U20 2023, Piala Dunia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Di antara ketiga turnamen itu, Piala Dunia U20 2023 dipastikan menjadi yang paling disorot, pasalnya turnamen akan digelar di Indonesia dan sejak awal Piala Dunia U20 2023 merupakan prioritas pekerjaan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia juga akan tampil di SEA Games 2023, namun Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menyerahkan tugas di SEA Games 2022 kepada asistennya, Nova Arianto. Harapan besar supporter skuad Garuda berada di bahu Shin Tae-yong. Publik masih menanti gelar pertama yang dipersembahkan pelatih 52 tahun itu untuk Timnas Indonesia. Pencapaian tertinggi STY di Timnas Indonesia sejauh ini adalah runner-up Piala AFF 2020. Selain itu pelatih asal Korea Selatan itu juga mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2021. Harapan pendukung terhadap Shin Tae-yong masih membara untuk mengakhiri puasa trofi Timnas Indonesia. Piala AFF 2022 menjadi peluang pertama bagi Shin Tae-yong membawa kejayaan untuk wakil merah putih di 2023. Hasil Piala AFF 2022 kemudian Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 2023 akan menjadi penentu nasib Shin Tae-yong. Jika mampu menghasilkan prestasi, bukan tak mungkin proses perpanjangan kontraknya akan mulus, akan tetapi jika tidak ada trofi yang mendarat di lemari, tidak menutupkan Shin Tae-yong bakal angkat koper saat kontraknya habis atau bahkan didepak dari awal.